Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Bayu Sinta. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi perencanaan dalam kegiatan manajemen. Selanjutnya, mari kita simak materi yang pertama. Perkenalkan, nama saya Miranti Bayu Sinta. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan pentingnya perencanaan dalam kegiatan organisasi. Perencanaan bagi setiap organisasi merupakan pemandu atau guide dalam berbagai aktivitas organisasi. Mengingat perencanaan sebagai guide, maka perencanaan sebagai tujuan awal yang akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan organisasi. Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar fundamental manajemen karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini ada sifatnya dinamis. Perencanaan ini ditunjukkan untuk masa depan yang penuh dengan ketidakpastian karena adanya perubahan dan situasi. Perencanaan diproses oleh perencana atau planner dan hasilnya menjadi rencana atau plan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana. Dalam manajemen, perencanaan adalah sebuah patokan untuk mempermudah manajer agar tercapainya sebuah tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Ada banyak pendapat ahli tentang definisi perencanaan. Beberapa di antaranya yang cukup populer ialah menurut Richard L. Draft, berarti mengidentifikasi berbagai tujuan untuk kinerja organisasi di masa mendatang serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Menurut Draft, perencanaan merupakan sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan mengidentifikasi berbagai tujuan kinerja organisasi, memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya di masa yang mendatang. Perencanaan yaitu pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya yang harus dilakukan kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Sedangkan menurut Robbins, perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran atau tujuan organisasi, menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, dan mengembangkan hierarki rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan. Salah satu maksud dibuat perencanaan adalah melihat program-program yang digunakan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan di waktu yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Ada dua alasan dasar perlunya perencanaan. Yang pertama, untuk mencapai protective benefits yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, untuk mencapai positive benefits dalam bentuk meningkatnya sukses mencapai tujuan organisasi. Beberapa manfaat perencanaan adalah yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Kedua, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Yang ketiga, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Yang keempat, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang kelima, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang keenam, membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipahami. Yang terakhir yaitu meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti dan menghemat waktu. Baik, untuk poin B adalah jenis-jenis perencanaan. Pada dasarnya, perencanaan tersebut bisa atau dapat dibedakan menjadi 3, yaitu perencanaan berdasarkan ruang lingkup, perencanaan berdasarkan tingkatannya, dan perencanaan berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama adalah perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah rencana strategis atau strategic planning, yaitu suatu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan jangka panjang, serta juga waktu pelaksanaan yang lama. Umumnya jenis perencanaan seperti ini akan sangat sulit untuk diubah. Yang kedua adalah rencana taktis atau tactical planning, yaitu suatu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan yang memiliki sifat jangka pendek, mudah untuk disesuaikan aktivitasnya selama tujuan tersebut masih sama. Yang ketiga adalah rencana terintegrasi atau integrated planning, yaitu suatu perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh serta memiliki sifat yang terpadu. Jadi itu tadi perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Yang kedua adalah jenis perencanaan berdasarkan tingkatannya. Di sini juga dibagi menjadi 3,
Yang pertama adalah rencana induk atau master plan, yaitu suatu perencanaan yang memiliki fokus pada kebijakan organisasi yang sama, di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang serta juga ruang lingkupnya luas. Untuk yang kedua adalah rencana operasional atau operational planning, yaitu suatu perencanaan yang memiliki fokus pada pedoman atau juga petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Yang ketiga adalah rencana harian atau day-to-day planning, yaitu suatu perencanaan yang di dalamnya adalah terdapat aktivitas harian yang sifatnya itu rutin, jadi setiap hari. Yang ketiga adalah jenis perencanaan berdasarkan jangka waktunya. Di sini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rencana jangka panjang atau long term planning, yaitu perencanaan yang dibuat serta berlaku untuk jangka 10 sampai 25 tahun. Jadi rencana jangka panjang ini masa berlakunya sampai 10 sampai 25 tahun ya. Ini yang jangka panjang, yang lama. Yang kedua adalah rencana jangka menengah atau medium range planning, yaitu suatu perencanaan yang dibuat serta juga berlaku untuk jangka waktu 5 sampai 7 tahun. Jadi yang rencana jangka menengah ini waktu berlakunya hanya 5 sampai 7 tahun saja. Yang ketiga adalah rencana jangka pendek atau short range planning, yaitu suatu perencanaan yang dibuat serta hanya berlaku selama kurang lebih 1 tahun. Jadi untuk yang jangka pendek ini berlakunya itu tidak lebih dari 1 tahun. Seperti itu. Itu tadi jenis-jenis perencanaan berdasarkan jangka waktunya, berdasarkan tingkatan, dan juga berdasarkan ruang lingkupnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyusunan perencanaan. Menjadi penting juga untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk menyusun perencanaan. Berikut ini adalah urutan langkah-langkah dalam menyusun perencanaan yang sangat penting untuk dipelajari. Ini bertujuan agar rencana yang tersusun lebih sistematis serta efektif dan efisien. Yang pertama yaitu menentukan tujuan. Tujuan memberikan alasan untuk melakukan berbagai kegiatan serta menunjukkan arah usaha. Selain itu, tujuan memfokuskan perhatian manajer pada hasil akhir yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu menentukan tempat. Dengan menentukan tempat berlangsungnya rencana, kita bisa melihat sejauh mana pekerjaan kita berjalan. Apakah sesuai dengan rencana awal ataukah sudah melenceng dari rencana. Yang ketiga yaitu menyediakan alternatif. Agar perencanaan menjadi fleksibel atau selalu menyesuaikan dengan berbagai kondisi, sebaiknya kita juga perlu menyediakan alternatif secara terencana. Namun dalam menentukan alternatif, kita juga perlu mempertimbangkan berbagai hal. Itu termasuk konsekuensinya serta untung dan ruginya. Yang keempat, membuat rencana turunan. Rencana turunan adalah penjabaran dari rencana utama. Kita perlu membuat rencana turunan agar bisa menjalankan rencana utama dengan baik. Biasanya, rencana turunan ini dibuat sesuai tahapan untuk mencapai rencana utama. Sering juga rencana turunan dibuat berdasarkan indikator-indikator pembentuk rencana utama. Yang kelima yaitu membangun kerjasama. Rencana sudah tersusun secara jelas dan rinci. Kini saatnya kita membangun kerjasama secara internal. Kerjasama juga diartikan sebagai motivasi moral bagi kita untuk menjalankan rencana demi tercapai tujuan yang sudah kita tetapkan bersama. Yang keenam, menilai rencana. Setelah rencana tersusun dan kerjasamanya terbentuk, maka penting bagi kita untuk melakukan penilaian terhadap rencana tersebut. Hal ini diperlukan agar kita bisa melihat rencana-rencana mana yang mampu dilakukan, bisa diterima, dan sesuai dengan tujuan. Cara menilai rencana yang sudah disusun adalah dengan melakukan perbandingan dengan hasil evaluasi, serta dengan cara mendengarkan rekomendasi dari setiap yang berkepentingan terhadap rencana yang telah disusun.
Sebelum saya membahas perbedaan perencanaan strategis dan perencanaan operasional, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Strategi terdiri dari kombinasi gerakan kompetitif dan pendekatan bisnis yang digunakan oleh para manajer untuk menjalankan bisnis. Rencana strategis menguraikan peta jalan untuk mencapai visi akhir perusahaan. Awalnya, dalam proses perencanaan strategi, penting untuk menganalisis lingkungan bisnis internal dan eksternal organisasi atau lingkungan mikro dan makro. Untuk analisis lingkungan makro, analisis Pestel dan teori 5 gaya Porter dapat digunakan. Dalam analisis SWOT, SW atau Strengths and Weakness dapat digunakan untuk analisis lingkungan mikro, dan OT atau Opportunities and Threats dapat digunakan untuk analisis lingkungan makro organisasi. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, merupakan tantangan besar bagi manajemen puncak untuk membuat rencana strategis yang efektif bagi perusahaan. Meskipun ini merupakan tantangan bagi mereka, ini merupakan persyaratan penting bagi perusahaan karena menunjukkan rute di mana semua sumber daya perlu diselaraskan. Keberhasilan perusahaan bergantung pada tingkat efektivitas dan proses. Keberhasilan perusahaan bergantung pada tingkat efektivitas dalam proses perencanaan strategis. Kemudian perencanaan operasional. Perencanaan operasional memberikan peta jalan rinci yang menguraikan bagaimana kegiatan akan diselesaikan dan oleh siapa. Dengan kata lain, rencana operasional sangat taktis dan terfokus pada jangka pendek. Rencana operasional dibuat berdasarkan rencana strategis organisasi. Perencanaan operasional dapat dianggap sebagai alat manajemen yang memfasilitasi koordinasi sumber daya organisasi seperti sumber daya keuangan, sumber daya fisik, dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rencana strategis. Rencana operasional harus berisi tujuan yang jelas, kegiatan yang perlu disampaikan, standar kualitas yang diharapkan, hasil yang diinginkan, kebutuhan staf dan sumber daya, dan berbagai mekanisme pemantauan lainnya. Manajemen menengah dari area fungsional organisasi bertanggung jawab untuk membuat rencana operasional. Selanjutnya, perbedaan perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis difokuskan pada tujuan jangka panjang perusahaan, sedangkan perencanaan operasional difokuskan pada tujuan jangka pendek perusahaan. Rencana operasional dibuat berdasarkan rencana strategis. Rencana strategis dibuat oleh manajemen puncak, sementara rencana operasional dibuat oleh manajemen menengah organisasi. Rencana strategis dibuat untuk mencapai visi organisasi, sedangkan rencana operasional dibuat untuk melaksanakan rencana strategis. Organisasi perlu melakukan perencanaan strategis berkala dan perencanaan operasional berkelanjutan. Selanjutnya ada efektivitas perencanaan. Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Sebuah rencana dianggap efektif apabila tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah digunakan. Efektivitas perencanaan akan terlihat pada jalannya suatu proses manajemen perusahaan atau organisasi yang telah mempersiapkan perencanaan. Apabila proses tersebut berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, itu berarti perencanaan memiliki efektivitas. Baik, itu tadi penyampaian terakhir dari kelompok kami. Bisa saya simpulkan bahwa tadi kita sudah membahas definisi, jenis-jenis, proses perencanaan, perbedaan, dan efektivitas. Semoga penyampaian dari kelompok kami bisa dimengerti dan dipahami. Demikian akhir presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.